Kita akan ibadah, siapkan hatimu, duduk dengan manis. Kita akan naikkan satu pujian, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Siap ya, kita nyanyi bersama. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi kita naikkan pujian ini, lebih sungguh-sungguh semuanya katakan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pagi ini kami boleh bersama-sama anak-anak sekolah minggu Miracle Center. Tuhan Yesus memberkati kami semuanya. Kami akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya puji-pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Berkati semua adik-adik yang ada di rumah. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, ayo sekarang semuanya bangkit berdiri. Kita akan satu pujian baru, Jagalah Hatimu. Nah, siap? Ayo semua bangkit berdiri. Ikuti gerakannya Kak Yana ya. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa.
kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita naikkan satu pujian. Ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Raja. Biar cerita itu tertanam dalam hatiku selamanya. Ku ingin dengar cerita tentang siapa? Tentang kemuliaan Raja. Biar cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Biar cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Sekali lagi katakan, biar cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Shalom adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Saat ini anak-anak-Mu mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, dan biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, dan kami anak-anak-Mu boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berfirmanlah, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, siapa di sini pernah berbuat salah atau berbuat dosa? Ya, pasti kita semua pernah berbuat dosa. Kakak juga pernah berbuat dosa, papa, mama, saudara-saudara kita, teman-teman kita, semuanya pasti pernah berbuat dosa. Nah, hal yang jelek yang kita lakukan dan tidak mentaati firman Tuhan itu adalah dosa. Dosa adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan Yesus, oleh Bapa di surga. Karena itu dosa harus dihukum adik-adik. Karena semua dosa adalah melawan Allah. Tapi setelah dihukum karena dosa, kita harus mengampuni. Kita harus mau memaafkan. Contohnya saat kita berbuat nakal, orang tua kita pasti berkata, "Nak, jangan berbuat nakal lagi ya, jangan berbuat jahat. Mama sudah memaafkanmu." Terlebih Tuhan Yesus, terlebih Bapa di surga, Dia mau mengampuni dosa kita karena Dia sangat mengasihi kita. Caranya bagaimana? Buktinya bahwa Allah mengasihi kita, yaitu dengan cara Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk mengambil hukuman dosa itu yang seharusnya kita yang berdosa yang dihukum. Tetapi Tuhan Yesus mau menggantikan. Dia rela mati di kayu salib, dihukum atas dosa kita, bukan karena perbuatan salah atau dosa Tuhan Yesus, tapi karena dosa-dosa kita. Dia rela mati, dihukum di kayu salib untuk menebus dosa kita, untuk mengampuni dosa kita. Itu sebabnya Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani sebelum Dia ditangkap dan diadili serta disalibkan. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di surga. Dia mau menyerahkan dirinya, hidupnya, dan mau melakukan kehendak Bapa di surga. Yaitu dia berdoa, ia berkata, "Bapa, bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu yang terjadi." Apa adik-adik? Bapa, bukan kehendakku,
tetapi kehendak-Mu yang terjadi. Itulah doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Sebenarnya bisa aja dia tidak mau menyerahkan dirinya, dia tidak mau melakukan kehendak Tuhan, tapi itu tidak dilakukannya karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, anak-anaknya yang berdosa ini, dan dia mau rela dihukum untuk kita supaya kita diselamatkan, supaya kita diampuni. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Setelah Tuhan Yesus selesai berdoa di Taman Getsemani, tibalah datang orang-orang banyak bersama prajurit beserta muridnya yang bernama Yudas Iskariot datang untuk menangkap Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk dibawa kepada penguasa tertinggi untuk dihakimi. Yang berarti kan kalau dihakimi memutuskan apakah Tuhan Yesus itu berbuat salah, berbuat dosa atau tidak. Apa yang terjadi? Setelah dibawa kepada penguasa tinggi di sana, tidak didapatkannya bahwa Tuhan Yesus berbuat salah atau berbuat dosa. Tetapi orang-orang banyak, para imam-imam itu berteriak, Yesus harus mati, Yesus harus mati. Dan mereka juga menginginkan bahwa Tuhan Yesus harus disalibkan. Mereka menghasut orang-orang banyak di sekitar situ untuk sama-sama meminta agar Tuhan Yesus disalibkan. Padahal Tuhan Yesus tidak didapatkan kesalahan apapun, tetapi karena desakan orang banyak, akhirnya penguasa itu, Pontius Pilatus, menyerahkan Tuhan Yesus kepada mereka. Yuk adik-adik, agar lebih jelasnya kita buka Alkitab kita ya. Kita ambil Alkitab kita buka dalam Yohanes 19 ayat 16 sampai 30. Kita baca Alkitab kita ya adik-adik di Yohanes 19 ayat 16 sampai 30. Dengarkan ya, Yohanes 19 ayat 16. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. 16b, mereka menerima Yesus. Ayat 17, sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Ayat 18, dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah mereka. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Ayat 20, banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, apa yang kutulis tetap tertulis. Sesudah prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membagikannya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Ayat 24, karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi bila kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Ayat 25, dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Ayat 26, ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, Ibu, inilah anakmu. Kemudian katanya kepada muridnya, inilah ibumu.
Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Ayat 28, sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga kara yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mencucukkannya ke mulut Yesus. Setelah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ya, anak-anak, Alkitab tadi berkata bahwa Tuhan Yesus ditangkap dan dihukum di kayu salib. Tangannya dipaku di atas kayu salib seperti ini. Ya, pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus sudah berbuat jahat, adik-adik? Sehingga dia harus dihukum mati di kayu salib bersama dua orang penjahatnya di sebelah kiri kanan, seperti firman Tuhan yang kita renungkan tadi. Tidak, Tuhan Yesus tidak didapatkan kesalahan apapun. Karena apa? Karena kasihnya dia mau dihukum, dia mau menerima hukuman tersebut. Tangan Tuhan selama ini, Tuhan Yesus menggunakan tangannya untuk mengasihi kita, untuk memberkati kita, untuk menyembuhkan. Banyak mujizat-mujizat yang Tuhan sudah lakukan selama masa hidupnya. Dia menyembuhkan orang buta bisa melihat, orang bisu bisa berbicara, orang lumpuh bisa berjalan, dan sebagainya. Dia menggunakan tangannya untuk hal yang baik. Dan pertanyaannya, apakah kita sering menggunakan tangan kita ini? Tangan kita diciptakan Tuhan ini untuk berbuat yang baik, atau sebaliknya untuk memukul. Kita suka berantem sama adik kita atau teman kita di sekolah, di rumah, atau kita mencuri dan merampas barang teman kita atau orang lain atau saudara kita. Apakah pernah? Tuhan Yesus juga menggunakan mulutnya untuk berkata-kata hal yang baik, untuk memberkati orang banyak, untuk memberikan nasihat firman-Nya, supaya orang banyak boleh berbuat baik, boleh diselamatkan. Tapi sebaliknya, apakah kita mempergunakan mulut kita untuk berkata-kata yang baik, atau sebaliknya kita menggunakan mulut kita untuk berkata-kata yang kasar atau tidak sopan kepada orang tua kita atau teman-teman kita, saudara kita. Kita juga gunakan mulut kita untuk memaki, untuk membentak. Coba kita renungkan dan kita sadari hal itu. Hati Tuhan Yesus adalah hati yang penuh kasih. Buktinya apa? Dia yang tidak berbuat dosa tadi, sesuai firman Tuhan, mau menggantikan kita yang berdosa untuk dihukum dan mati di kayu salib. Sedangkan kita, apakah kita pernah iri hati? Kita pernah marah, dengki, tidak senang kepada orang lain, kepada saudara kita, teman kita yang lebih baik dari kita? Yuk adik-adik, siapakah yang sebenarnya yang harusnya dihukum? Tuhan Yesus atau kita? Seharusnya kitalah umat manusia yang harus dihukum. Tetapi karena kasih-Nya yang besar kepada kita, Dia rela mati di kayu salib untuk menggantikan kita yang berdosa, supaya kita boleh diampuni, supaya kita boleh beroleh hidup yang kekal. Amin adik-adik? Amin. Mari kita renungkan hal ini. Dan mari kita mengambil komitmen. Kak Sifra mau bertanya, apakah adik-adik percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus? Angkat tangan. Ya, puji Tuhan. Dan apakah adik-adik mau mengaku dosa dan mau meminta maaf, mohon ampun kepada Bapa di surga, agar dosa kita, kesalahan kita diampuni? Katakan.
Jika adik-adik mau, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Ikutin Kak Sifra berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Mengajarkan kami betapa besar kasih Tuhan Yesus kepada kami, umat-Mu yang berdosa, anak-anak-Mu yang bersalah ini. Kau yang rela mati, dihukum, dihina, dicambuk, diludahi, dan mati di kayu salib untuk menebus dosa kami, untuk mengampuni dosa kami, dan mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu sehingga kami boleh diselamatkan. Kami minta ampun Tuhan atas segala dosa kami yang kami perbuat. Kami mau mengubah hidup kami. Kami mau hidup sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Kami mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menolong kami. Roh Kudus, kami mengundang Engkau Tuhan Yesus. Roh Kudus Tuhan, masuk dalam hidup kami, masuk dalam hati kami untuk memimpin, menuntun, dan menolong kami agar kami anak-anak-Mu boleh hidup memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ayat hafalan kita hari ini terambil dalam 1 Korintus 15 ayat 3b. Yesus telah mati karena dosa-dosa kita. Yesus telah mati karena dosa-dosa kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.